Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini tepatnya hari Jumat 12 Syawal 1443 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita yang hadir ini rangkaian nikmat rahmat yang insya Allah akan kita bawa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidal anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat, khususnya di hari Jumat, kita yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkenanlah hendaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu makna Syawal. Ramadan baru saja kita lalui. Sekarang kita berada pada tanggal 12 Syawal. Apa sebenarnya arti makna yang tersirat dalam bulan Syawal ini? Syawal bisa diartikan dengan peningkatan atau naik. Orang Arab ketika di musim panas, onta-onta itu berjemur di terik matahari dan mulutnya dipenuhi oleh lalat, bau busuk. Untuk mengusir lalat ini, onta itu akan menaikkan ekornya. Orang Arab mengatakan sawwalatil ibil, naik ekornya untuk mengusir lalat tersebut. Jadi Syawal di sini artinya naik. Ada juga yang diistilahkan dengan ekor, yaitu kalajengking. Rata-rata hewan ini ekornya turun ke bawah. Kalau dia naik ke atas, itu orang Arab membahasakan Syawal atau timbangan. Ketika di zaman dahulu kita masih memakai timbangan tiang, yang ada tiangnya, nanti di sebelah kiri atau kanan itu dikasih anak timbangan yang diistilahkan dengan neraca. Ketika ditimbang, naik salah satu dari kedua sisi tersebut, yang naik itu dikatakan dengan Syawal. Jadi Syawal, bulan Syawal maksudnya bulan peningkatan, bulan naiknya amal ibadah bila dibandingkan bulan sebelumnya. Kalau sampai hari ini kita berada pada tanggal 12 Syawal, maka peningkatan ibadah, peningkatan iman, peningkatan ilmu pengetahuan
mudah-mudahan bisa kita gapai. Lalu apa yang harus kita tingkatkan? Karena kita sudah lulus, dinyatakan lulus dari satu sekolah, dari satu madrasah yang dinamakan dengan Ramadan. Minimal ada 3 yang harus ditingkatkan. Yang pertama, iman. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan penuh harap di siang harinya, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Puasa ini bukan perkara kekuatan fisik saja. Banyak orang yang tubuhnya bugar, tenaganya prima, tapi untuk melaksanakan ibadah puasa dia tidak sanggup. Kenapa? Karena yang bermain di sini adalah iman. Setelah kita lalui 29 hari atau 30 hari pada bulan Ramadan kemarin, ini kita betul-betul merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Makanan halal, minuman halal, istri yang kita nikahi sah dan halal. Tapi semua itu kita tahan dalam rangka apa? Karena kita merasa berada pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan keimanan. Jadi di bulan Syawal ini keimanan itu sedapat mungkin harus meningkat. Yang kedua, apa yang harus kita tingkatkan? Amal sholih. Capek, penat, letih sudah kita rasakan. Kita tidak bicara yang fardu ketika kita berada pada bulan Ramadan. Ibadah fardu itu sudah lazim kita lakukan. Bahkan kita tambah lagi volumenya. Salat witir bagi yang melaksanakan 8 rakaat. Ada yang melaksanakan 20 rakaat. Ada yang melaksanakan 30 rakaat. Bahkan ada yang melaksanakan di bulan suci Ramadan itu sebanyak 100 rakaat. Tidak cukup itu saja. Khusus di Pekanbaru digalakkan betul iktikaf. Mulai dari salat sunat wudu, salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat taubat, salat sunat tahajud, ditambah zikir, ditambah tasbih, ditambah tahmid, otomatis meningkat amal ibadah. Di bulan Ramadan, justru di Syawal peningkatan malah bertambah. Tapi ketika pisau analisa yang digunakan tidak seperti itu, orang menganggap bulan Ramadan itu adalah bulan penumpukan amal. Digenjot semuanya. Salat sunatnya habiskan di bulan Ramadan. Membaca Al-Qur'annya entah berapa kali khatam. Zikirnya tidak terhitung. Tapi masuk bulan Syawal seolah-olah tak biasa melakukan aktivitas tersebut. Ini tidak sesuai dengan makna Syawal, yaitu meningkat. Yang ketiga, ilmu. Kita bersyukur sekali berada di bumi lancang kuning. Boleh kita cek, ada 4 organisasi besar dakwah yang ada di Provinsi Riau, dan seluruhnya ikut menyumbangkan ilmunya dan disambut baik di mushola, di langgar. Ada kajian menjelang sholat tarawih. Di beberapa masjid ada kultum zuhurnya. Bahkan ada kajian ba'da subuh. Ketika ilmu meningkat, maka sudah otomatis amal meningkat dan keyakinan juga meningkat.
Yang menjadi pertanyaan, terkadang ilmu meningkat, keimanan tidak meningkat. Ilmu meningkat, tapi niat dan tujuannya tak benar. Ketika ia belajar, oh saya sudah tahu dalil ini, nanti akan saya hantam kepada seseorang. Oh saya sudah tahu dalil ini, maka saya patahkan argumentasinya. Bukan seperti ilmu. Bukan seperti ilmu. Yang dianjurkan dalam menuntut ilmu itu, al-ilmu yadullu ala ta'ah. Ilmu itu semakin banyak, maka seseorang itu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa sebenarnya target kita dalam pelaksanaan ibadah puasa kemarin? Setiap ibadah pasti memiliki target tersendiri ketika seseorang melaksanakan ibadah tersebut. Salat, apa yang ingin dicapai dari salat itu? Allah menyampaikan melalui kalamnya, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Salat mampu mencegah seseorang untuk tidak melakukan fahsa wal munkar, kejelekan-kejelekan. Haji, orang rela meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan saudara, meninggalkan kampung halaman. Apa orientasinya? Apa targetnya? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Balasannya pasti surga. Lalu apa target kita dalam melaksanakan ibadah puasa? Tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ditutup firman Allah itu dengan kata-kata la'allakum tattaqun. Targetnya orang yang puasa itu akan memperoleh ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti selain iman harus bertambah, ada satu yang sangat sulit, yaitu istiqomah, konsisten, terus-menerus dalam berbuat kebaikan. Alim ulama kita menyampaikan, al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Istiqomah, tetap berada pada kebenaran, tetap berada pada kebaikan, itu lebih baik dari 1000 kemuliaan-kemuliaan. Kita tidak boleh lagi terpesona. Zaman dahulu orang hebat itu kalau bisa berjalan di atas awan. Orang dulu kalau dikatakan orang yang sakti, bisa dia menyeberang lautan tanpa perahu. Jangan tertipu. Para alim ulama kita memberikan gambaran, idza ra'aitur rajul yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma' fala tahtar. Kalau Anda melihat ada orang yang mampu berjalan di atas awan, ada orang yang mampu berjalan di atas air, dia tidak tenggelam, jangan dikatakan sakti, jangan dikatakan mulia. Iblis juga bisa melakukan seperti itu. Sekarang pisau analisanya di masa kita ini tidak seperti itu lagi. Apa? Lihat, banyak fakta yang kita lihat. Orang dikasih Allah kecukupan harta yang berlimpah ruah, hidup dalam kesehatan, tapi tidak mau menempelkan keningnya ke lantai dalam rangka sujud kepada Allah. Jangan salah sangka dulu, dia belum tentu mulia. Bisa saja ini adalah istidraj, bentuk Allah tak suka kepada dirinya. Allah ulur seluruhnya. Banyak juga yang kita lihat orang yang memiliki kapasitas keilmuan sampai mendapat jenjang yang dipanggil dengan profesor, doktor, tapi nyeleneh dalam berpendapat, tidak juga patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Jangan tertipu. Bisa saja ilmu yang ia tuntut tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Intinya Syawal artinya peningkatan, Syawal artinya naik, meningkat dari segi imannya, dari segi amal solehnya, begitu juga dari ilmunya. Dan ilmu ini diharapkan semakin tunduk, semakin merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, agaknya kurang tepat kita masuk dan berada pada bulan Syawal ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.